Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harifida Sasha Fitri dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang paradigma dan filosofi administrasi perkantoran. Yang pertama, itu pengertian kantor dan administrasi perkantoran. Pengertian kantor dalam segi fisik itu, kantor dapat dilihat dari bentuk luar atau gedung yang bersifat statis. Yang dimaksud itu, tempat penyelenggaraan kegiatan-kegiatan manajemen itu disebut kantor. Misalnya pemeliharaan warkat atau record keeping dan pengurusan informasi atau information handling. Kalau dari segi aktivitas, kantor dilihat dari kegiatan yang bersifat dinamis, yakni adanya pembagian pekerjaan di antara mereka yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Kalau misalnya administrasi perkantoran, dalam buku administrasi perkantoran modern, administrasi perkantoran sebagai fungsi yang berkaitan dengan manajemen dan pengarah semua tahap operasi perusahaan, yaitu proses pengolahan data, komunikasi, dan memori organisasi. Jadi menurut kalian, apa itu pengertian administrasi perkantoran? Administrasi perkantoran adalah serangkaian aktivitas rutin di dalam suatu organisasi yang berhubungan dengan pengelolaan data dan informasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara sistematis dan teratur. Dalam administrasi perkantoran ada memiliki 8 unsur menurut Deliang Kate dalam buku Administrasi Perkantoran Modern, yaitu yang pertama itu pengorganisasian, yang kedua itu manajemen, yang ketiga itu tata hubungan, yang keempat kepegawaian, yang kelima keuangan, yang keenam perbekalan, yang ketujuh tata usaha, dan yang kedelapan itu perwakilan. Yang pertama pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan proses untuk menyatukan beberapa individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Unsur yang kedua yaitu manajemen. Manajemen yaitu suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atau pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Yang ketiga yaitu tata hubungan. Tata hubungan yaitu sistem atau kerangka dalam organisasi melalui pembagian kewenangan dan tanggung jawab individu di dalam organisasi dan bagaimana individu tersebut saling berkomunikasi satu sama lain antara individu yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu kepegawaian. Kepegawaian ini yang berkaitan dengan ketenagakerjaan atau yang mengatur seluruh pegawai di dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Berikutnya yaitu keuangan. Keuangan ini yang berkaitan dengan pembiayaan di dalam sebuah kerjasama atau organisasinya. Itu diantaranya itu cara mendapatkan biayanya gimana, pertanggungjawabannya gimana, pengelolaan pembayarannya itu gimana, penentuan sumber-sumber biayanya itu gimana. Jadi di sini keuangan itu lebih memfokuskan kepada pembiayaan. Unsur yang berikutnya yaitu perbekalan. Perbekalan itu kegiatan yang bersangkutan dengan perlengkapan dan peralatan di dalam sebuah organisasi. Nah, biasanya perlengkapan yang dibutuhkan itu dalam organisasi itu biasanya alat tulis, printer, flash disk, memory card, eksternal, laptop, komputer, stempel, kartu nama, kop surat, atau map surat. Tapi di dalam perbekalan ini ada lagi kegiatannya. Yang pertama itu pengadaan barang, kedua itu penyimpanan barang, hingga pemusnahan barang yang sudah tidak diperlukan lagi atau tidak bisa dipakai lagi. Unsur yang ketujuh yaitu tata usaha. Kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan atas penyelenggaraan usaha, misalnya itu pencatatan, penyimpanan dan pengiriman, dan lain-lainnya. Biasanya itu kegiatan tata usaha itu disebut dengan office work yang dilakukan di dalam kantor. Unsur yang terakhir di dalam administrasi perkantoran itu adalah perwakilan.
Perwakilan adalah seseorang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban bicara dan bertindak atas nama kelompok yang lebih besar. Jadi misalnya ada rapat, dia adalah perwakilan di dalam organisasi tersebut. Dari selanjutnya yaitu ruang lingkup administrasi perkantoran. Ruang lingkup administrasi perkantoran itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu kegiatan kantor, dan yang kedua itu sarana dan fasilitas kerja kantor. Yang pertama, kegiatan kantor. Kegiatan kantor itu dibagi-bagi 4. Yang pertama itu perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga itu pengarahan, dan yang keempat itu pengawasan. Perencanaan itu yang dimaksud itu dia merencanakan semuanya, atau merencanakan gedung, tata ruangan kantor, ventilasi, atau perlengkapan dan peralatan dan perabotan kantor. Nah, yang kedua itu pengorganisasian. Di sini tuh dia melakukan pembagian tugas dan pekerjaan agar lebih efisien dan pemeliharaan hubungan kerja yang baik, penyediaan peralatan dan perlengkapan yang sesuai atau yang tepat. Yang ketiga, pengarahan perkantoran. Di sini penggunaan teknik yang efektif dalam melakukan pengawasan itu dibahas, penggunaan teknik yang efektif dalam memberikan motivasi, penyatuan visi misi karyawan dalam organisasi. Yang keempat, pengawasan perkantoran. Nah, ini di sini tuh pengawasan perkantoran itu melakukan penggunaan peralatan dan perabotan kantor, metode-metode standarisasi pekerjaan kantor, pelayanan kantor, waktu, dan pembiayaan perkantoran itu dibahas di sini. Yang kedua, sarana dan fasilitas kerja kantor. Yang pertama itu lokasi kantor. Faktor yang perlu diperhatikan itu faktor keamanan, lingkungan, dan harga. Yang kedua, gedung. Faktor yang perlu diperhatikan itu menjamin keamanan dan kesehatan karyawan, memiliki fasilitas yang memadai, dan harga gedung yang kompetitif. Itu peralatan. Peralatan yang dimaksud itu misalnya perabotan kantor. Yang kedua itu perbekalan kantor. Yang keempat yaitu interior. Interior ini maksudnya tatanan perabotan atau perangkat kantor yang menunjang pelaksanaan kerja dalam ruang kantor tersebut. Dan yang kelima yaitu mesin-mesin kantor yang dapat disesuaikan dengan prosedur kerja, metode kerja, dan kebutuhan kantor. Pembahasan yang selanjutnya yaitu peranan dan karakteristik administrasi perkantoran. Pertama itu peranan administrasi perkantoran, yaitu melayani pelaksanaan pekerjaan operasional dan untuk membantu mencapai tujuan organisasi tersebut. Dan yang kedua, menyediakan keterangan bagi pemimpin organisasi untuk mendapatkan keputusan atau melakukan tindakan yang tepat. Dan yang ketiga, yaitu membantu melancarkan kehidupan dan perkembangan organisasi sebagai suatu keseluruhan. Dan karakteristiknya itu memiliki 3 karakteristik. Yang pertama itu bersifat pelayanan, dan kedua merembes segenap bagian organisasi, dan yang ketiga itu dilakukan di dalam semua pihak. Pembahasan yang selanjutnya yaitu asas-asas pokok manajemen perkantoran. Itu dibagi 3. Yang pertama itu asas sentralisasi atau pemusatan, yang kedua asas desentralisasi, yang ketiga itu asas campuran atau asas yang digabungkan antara sentralisasi dan desentralisasi. Materi yang terakhir yaitu jenis-jenis pekerjaan kantor. Pekerjaan kantor itu dapat dibagi dalam beberapa kelompok. Yang pertama itu mengumpulkan atau menghimpun, yang kedua mencatat, yang ketiga mengolah, yang keempat menggandakan, dan yang kelima itu menyimpan. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.